Pada 11 Juni 2025, dunia pertahanan digemparkan oleh langkah strategis Indonesia yang menandatangani Letter of Intent atau LOL untuk pembelian 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN buatanku Turki. Nilai kerjasama ini tidak main-main, mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 162 triliun rupiah. Indonesia pun menjadi negara pertama setelah Turki yang berkomitmen penuh terhadap akuisisi KAAN. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, bahkan menyambut langkah ini dengan penuh antusias dan menyebut Indonesia sebagai saudara dalam kolaborasi pertahanan strategis. Namun yang mengejutkan, tak sampai 2 pekan berselang, tepatnya pada tanggal 25 Juni 2025, Presiden Erdogan kembali membuat pernyataan yang membingungkan publik ya di sela-sela pertemuan puncak NATO di Den Haag, Belanda, yang menyatakan bahwa Turki kembali membuka diskusi teknis dengan Amerika Serikat untuk bergabung kembali ke program jet tempur siluman F-35 Joint Fighter yang sempat menghantarkan Turki ke dalam ketegangan geopolitik karena kasus S-400-nya Rusia. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa Turki yang sudah mengembangkan KAAN dan mendapat dukungan penuh dari negara-negara lain seperti Indonesia justru terlihat belum move on sepenuhnya dari F-35? Turki kini tampaknya berada di dua pilihan ekstrim. Di satu sisi lain, mereka menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi industri pertahanan barat. Di sisi lainnya, mereka justru ingin kembali menjalin kedekatan dengan Amerika Serikat dan juga NATO melalui F-35. Maka muncul kesan adanya dualisme arah kebijakan pertahanan udara Turki dan kini menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih dalam lagi. Makanya tonton sampai habis ini video. Langkah Indonesia memilih KAAN bukan tanpa alasan. Indonesia sebelumnya sudah mengalami tarik ulur kerjasama pengembangan jet tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Ketika kerjasama itu dianggap stagnan dan tidak menguntungkan secara teknologi maupun ekonomi, Indonesia pun berpaling ke Turki dan melihat KAAN sebagai peluang strategis baru untuk memperkuat kekuatan udara nasional secara independen, tanpa harus bergantung pada negara-negara atau negara-negara yang memiliki keterkaitan dengan blok barat. KAAN sendiri merupakan respon Turki terhadap sanksi Amerika Serikat yang menjatuhkan Turki dari program F-35 pada tahun 2019. Ya, semua bermula ketika tahun 2017 Turki mengambil keputusan kontroversial untuk membeli sistem pertahanan S-400 dari Rusia. Langkah ini dipandang oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap Countering America Adversary Strong Sanction Act atau CAATSA. Alhasil, Turki dikeluarkan secara resmi dari kerjasama F-35 meski saat itu ya negara tersebut sudah menyuntikkan investasi besar sekitar 1,3 hingga 1,4 miliar dolar Amerika Serikat ya. Ya takut kali itu F-35-nya Amerika ya diaduin sama S-400. Tidak hanya itu, Turki bahkan telah menerima beberapa unit F-35A dan mengirim pilotnya untuk pelatihan di Amerika. Tapi semua itu berhenti ketika akuisisi S-400 dianggap mengancam sistem keamanan aliansi NATO. Amerika Serikat khawatir radar S-400 dapat membaca teknologi siluman F-35 dan akhirnya bisa membocorkan informasi sensitif ke Rusia. Setelah dikeluarkan, Turki tidak tinggal diam. Turkish Aerospace Industry ya langsung mengembangkan jet tempur siluman KAAN yang mulai mendapat perhatian global, khususnya dari negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Azerbaijan, Pakistan, dan juga Indonesia, negara-negara mayoritas muslim. Jet ini meski dalam tahap pengembangan atau masih berbentuk prototipe ya, digadang-gadang akan masuk ke dalam tahap produksi massal pada tahun 2028. Agak sendawa. Dukungan Indonesia terhadap KAAN memberikan dukungan moral kepada Turki. Presiden Erdogan secara terbuka mengapresiasi langkah tersebut dan menyatakan bahwa 48 unit KAAN akan diproduksi dan diekspor ke Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun. Ya, tetap lama sih ya. Bahkan kerjasama ini juga dilengkapi dengan perjanjian industri pertahanan jangka panjang dan juga membuka peluang kerjasama teknologi dan juga transfer keahlian TOT yang kita butuhkan, yang kita sukai. Namun di tengah semangat ini ya muncul manuver baru dari Ankara. Pada tanggal 25 Juni 2025, Presiden Erdogan mengumumkan bahwa Turki telah melanjutkan diskusi teknis dengan Amerika Serikat untuk kemungkinan kembali ke program F-35. Ia menegaskan bahwa isu S-400 sudah selesai dan tidak lagi dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Donald Trump di sela-sela KTT NATO. Mengapa Turki mengambil langkah yang tampaknya kontradiktif lah ya? Jawab
Jawabannya bisa jadi ada dua sisi. Yang pertama, ekonomi, dan kedua, strategi jangka pendek. Perusahaan-perusahaan Turki termasuk Turkish Aerospace Industry atau TAI ya, yang dibaca loh. Ya dulu memegang kontrak untuk memproduksi berbagai komponen penting dalam rantai pasok global F-35 dari badan pesawat hingga ke landing gear-nya ya. Jika Turki kembali ke dalam program tersebut, maka potensi kontrak bernilai jutaan dolar dan juga akses teknologi canggih kembali terbuka. Selain itu, meski KAAN menjanjikan kemandirian strategis, faktanya jet ini masih belum siap untuk digunakan secara operasional. Sementara itu, armadanya F-16 dan juga F-4 Phantomnya milik Angkatan Udara Turki ya, saat ini sudah berusia tua, sudah pada ujur gitu. Turki membutuhkan solusi jangka pendek untuk mempertahankan superioritas udaranya, terutama di tengah meningkatnya tensi regional seperti dengan musuhnya yaitu Yunani. Yunani sendiri ya ternyata lebih dahulu memodernisasi kekuatan udaranya dengan jet Rafale buatan Perancis serta F-16 Viper terbaru. Tanpa kehadiran F-35 atau jet sekelasnya ya, Turki beresiko tertinggal dalam perlombaan kekuatan udara di kawasan Mediterania Timur. Namun langkah Erdogan ini tidak serta-merta diterima dengan bulat oleh rakyat dan juga para elit militer Turki. Adanya perpecahan pandangan yang tajam. Di satu sisi ya, sebagian besar publik Turki melihat perkembangan atau pengembangan KAAN sendiri sebagai simbol kedaulatan kebanggaan nasional. Udah pasti. Mereka menilai pengecualian Amerika Serikat dari program F-35 adalah bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Turki. Sentimen ini muncul secara luas di media sosial dan juga di mana banyak warganet memuji langkah Erdogan karena berani mengembangkan teknologi sendiri. Namun di sisi lain ya, ada pula kelompok yang bersikap lebih pragmatis. Bagi mereka, bergabung kembali dengan F-35 bukan berarti menyerah, tetapi strategi realistis dalam menghadapi tekanan geopolitik dan persaingan regional yang semakin genting gitu, yang semakin kompleks juga sih ya dengan Yunani. Jika akhirnya Turki berhasil kembali ke program F-35, ini bisa memberi dampak besar terhadap dinamika pertahanan regional. NATO akan kembali memiliki anggota yang terintegrasi penuh dalam armada jet tempur generasi kelima, sekaligus memberikan tekanan lebih besar terhadap negara-negara di luar aliansi seperti Iran, Suriah, atau bahkan Rusia. Namun, pada saat yang sama juga langkah ini juga mempertegas posisi ambigunya Turki. Di satu sisi lain mencoba mandiri dan menjauh dari barat, namun di sisi lain ingin tetap mendapatkan manfaat dari struktur pertahanannya milik blok barat. Turki kini berdiri di persimpangan jalan lah. Di satu sisi ada kebanggaan nasional atas pengembangan KAAN yang disambut oleh negara-negara sahabat seperti negara kita kan. Di satu sisi lain juga ada kepentingan ekonomi, politik, dan juga militer mendorong mereka untuk tetap membuka pintu kepada F-35-nya milik Amerika Serikat dan juga blok barat. Oke, bagaimana menurut pendapat kawan-kawan sekalian? Silahkan diutarakan dan juga ditulis aja di kolom komentar. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya. Stay tune terus di Mantan Wibu.